Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting lagi ini terkait marketplace ya. Yang mana marketplace ini ada yang menyamai Pichain Mall. Jadi kalian harus berhati-hati dengan situs semacam ini. Ya, bisa kita sebut situs scam lah ya, yang mau mengambil keuntungan tentunya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya seputar informasi dan informasi Pi Network terupdate dan terbaru tentunya. Andalah yang akan menerima lebih awal tentunya, oke, notifikasinya gitulah ya. Dan sebelum saya melanjutkan, tentu jangan di skip, tonton hingga selesai agar tidak gagal paham dalam mencerna apa yang saya jelaskan. Agar nanti baru nonton sedikit langsung komen, itu nggak benar gitu cuy. Kalau mau ngomen tuh tonton sampai selesai dulu baru membahas saya gitu ya kan, akan lebih real gitu. Kalau nonton sebentar di skip akhirnya gagal paham, Anda asal nyeplos kan jadi goblok kayak gitu ya. Oke, kita ke informasinya. Jadi di sini dari grup Real Pi Network Indonesia, yang mana di sini diposting oleh Gino Soundfit ya, Soundfit lah ya, yang mana keterangannya scam error situs website yang mencoba meniru Pichain Mall. Seperti Pichain Mall inilah ya. Mereka membuat situs dengan URL serupa dengan ingin menggunakannya untuk mendapatkan perasa sandi pioneers. Jangan pernah masukkan perasa sandi Anda di dApp manapun di ekosistem Pi. Itu adalah penipuan tentunya. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis ya, bahwa situs apapun yang meminta perasa sandi dompet wallet Pi Anda gitu ya, itu adalah situs scam ya. Pihak core team tidak pernah meminta perasa sandi dompet wallet Anda untuk memasuki ekosistem yang sudah diresmikannya tentunya ya. Jadi jelas di sini, oke? Ya untuk harga sih ya wow juga sih di sini, kayak sebuah motor tuh harganya 50 koin Pi, dan entah ini sepeda. Nggak penting juga sih sebenarnya, bahwa ini kan hanya sebuah situs yang mau mengambil keuntungan, yang mana ingin menipu para piones. Nanti kalau para piones mau memasukkan perasaan di dompet walletnya, koinnya diambil dan ya hangus gitu ya. Padahal Anda menabung koin ini untuk disimpan sebagai aset untuk masa depan nanti, akhirnya ya udah hilang, nggak apa namanya, dia pada pas open mainnet ke depan Anda jadi nganga tuh. Lihat para pionos beli-beli apa segala macamnya, Anda enggak gitu ya. Jadi jangan sampai semacam itu terjadi, oke? Dan di sini ya, saya sebelumnya mendapatkan informasi juga nih dari grup Pi Network Indonesia World Revolution Breaking News ya. Yang mana keterangannya breaking news hari ini, TV nomor 1 di Pakistan, News 24 HD, siarkan bahas Pi Network heboh. Pi topik pembicaraannya di Indonesia kapan ya? TV One dan lain-lain beritakan. Ya, jadi kalian bisa lihat setelah saya klik nih ya. Rupanya saya diarahkan nih langsung, ya memang benar ternyata bahwa TV nomor 1 di Pakistan ya, di negara Pakistan, di berita mereka ini memperbincangkan mengenai Pi Coin tentunya. Dan di Indonesia sendiri di TV One gitu kapan, kata ini teman ya, kata Bali High Property ini. Ya tentu Indonesia kan ya memang kayak gitu. Kalau belum pasti berhasil yang nggak mau beritakan. Yang pokoknya harus ada hasilnya dulu kelihatan, baru kasih info nih, baru kasih berita nih. Padahal udah telat, orang aja dapetin koinnya udah susah gitu ya. Ya kebanyakan emang gitu. Kalau orang luar negeri sih, negara maju tuh ya, negara maju tuh ya, ya paham lah maksud saya. Negara maju
kok Indonesia masih negara berkembang, negara maju, kok Indonesia masih negara berkembang. Dari situ aja kalian mikirnya, oke? Ini juga dari Berli ya. 314.159 US dollar. Nih saya perkenalkan Bu Berli ini siapa? Ini adalah orang Indonesia yang berada di negara China. Oke. Jadi keterangan dari postingan beliau di sini yaitu 314.159 US dollar sama dengan per 1 Picoin ya, telah mengakar kuat di hati orang-orang perintis Pi di dunia. Tentunya komunitas jaringan Pi merayakan kekuatan utilitas blockchain per Pi. Orang-orang hebat, komunitas hebat, satu koin, satu dunia. Ya tentu ya, bukan hanya di satu negara aja. Negara lainnya pun banyak perintis dari Pi Network ini tentunya. Nah ya, di sini dari Bu Berli ini ya, tetap semangat dan menjaga aset Pi-mu dengan baik. Di China tiap hari barter mobil dengan harga konsensus, sukses dengan baik. Saya nggak bisa download videonya yang di aplikasi WeChat ya. Mengenai WeChat sendiri pernah tuh sebelumnya ada video saya yang membahas mengenai itu ya, WeChat ya, yang mana ada suatu video yang mana dia memperlihatkan di situ bahwa di negara China melakukan sebuah pembayaran itu menggunakan WeChat. WeChat ini adalah seperti halnya WhatsApp ya. WhatsApp yang mana dengan WeChat ini kita bisa melakukan transaksi gitu ya lewat online tentunya. Yang mana cuman pakai kode QR gitu ya. QR lah ya. Kita bisa langsung mentransfer uang kita tanpa harus mengambil uang kertas di dompet kita gitu ya. Pakai QR aja gitulah ya. Menggunakan perantara dari WeChat ini ya. Jadi di negara China itu udah canggih banget gitu ya. Dan tentunya dengan adanya proyek Pi ini akan mendominasi dunia ya. Semakin banyak komunitas Pi dan semakin banyak yang menggunakannya, seperti yang dikatakan oleh ICO Binance, kalau koin itu komunitasnya banyak maka nilainya pun akan sangat tinggi ya. ICO Binance ya, ICO Binance yang exchanger-nya itu menerima apapun koin kripto di situ ya. Exchanger yang tentunya bukan exchanger perusahaan abal-abal, tentunya perusahaan yang sudah resmi dan mendunia juga nih exchanger ini, oke? Dan ICO-nya membahas mengenai Pi Network yang akan segera didaftarkan di exchanger-nya pada saat di fase open mainnet ke depan gitu ya. Dan open mainnet sendiri akan segera dilakukan paling lambat tuh di 2023 dan paling lambat maksudnya di sebelum akhir tahun gitu ya. Gitulah maksud saya. Oke, saya agak nih ya. Intinya aja di sini. Paling lambat tuh di tahun 2023. Dan paling cepat itu akan segera diselenggarakan sebelum akhir tahun ini, gitulah ya. Jadi sebuah videonya ini ya yang dimaksudkan beliau, yang mana di China sana sudah maraknya penjualan mobil yang ditukar dengan koin Pi ya. Tentu saya tidak memaksa untuk Anda percaya di sini. Anda tinggal searching aja, cari informasi-informasi aja ya. Yang lebih pilot mungkin yang bukan dari saya, mungkin yang Anda percaya banget gitu ya silahkan. Anda bisa searching, Anda bisa cari di Google atau di mana gitu ke China sana mengenai maraknya penjualan mobil yang ditukar dengan koin Pi ya. Tentu di masa depan nanti akan terjadi barter antar negara gitu ya. Dan kita bisa memesan dari luar untuk diekspor ke Indonesia. Itu sudah dipikirkan oleh pihak Kortim sendiri tentunya.
Dan di sini ada sebuah keterangan yang sangat luar biasa sekali, yang mana pencipta Google lulusan Stanford dan pencipta WhatsApp lulusan Stanford. Pencipta Hewlett Packard ya lulusan Stanford juga, dan pencipta Intel lulusan Stanford, dan pencipta Instagram juga lulusan Stanford. Netflix lulusan Stanford, dan PayPal lulusan Stanford, dan Yahoo lulusan Stanford, dan Snapchat ya lulusan Stanford juga. Begitupun YouTube ya. YouTube itu juga yang membuatnya lulusan dari Stanford. Pencipta Pi Network lulusan bahkan dosen dari Stanford. Ya. Udah jelas ya. Orang-orang memiliki perusahaan besar itu lulusan Stanford semua, yang mana pendiri dan pembuat dari proyek Pi ini juga lulusan bahkan dosen dari Stanford ya. Jadi bukan orang biasa, namun orang yang paling berpengaruh di dunia tentunya. Lulusan Stanford. Anda masih mengatakan scam? Pak Dr. Nicholas Kokalis berada jelas menampakkan wajahnya di layar ya. Kalau misal ini proyek scam, siapa yang malu? Ya dia sendiri. Dia sudah memikirkan mengenai itu, oke? Jadi tidak akan mungkin proyek ini scam. Kalau misalnya scam ya banyak tuh di luar sana yang demo dan tidak terima tentunya. Bahkan mungkin akan dihukum berat nih Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Pak Bu Dr. Cheng Diovan tentunya ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan terkenal di dunia seperti Netflix, PayPal, Yahoo, dan Snapchat, maupun juga YouTube ya, Instagram gitulah ya, WhatsApp pun juga ya, itu adalah orang-orang lulusan Stanford semua. Itu orang-orang yang lulusan Stanford semua, otomatis dengan proyek Pi ini juga akan sukses ke depannya. Memang kalau misal proyek itu nggak ada yang namanya dibangun satu malam langsung selesai, itu nggak ada ya. Mie instan pun itu dimasak dulu baru bisa dimakan gitu. Jadi namanya aja yang instan, padahal dikerjakan dulu baru bisa jadi. Sama halnya dengan proyek besar ini. Jadi nggak sembarangan dibuat, perlu proses dan tahapan tentunya ya. Jadi harap dipahami mengenai itu. Dan saya cukupkan sampai di sini saja untuk informasi kali ini, dan mungkin kalau besok lah ya ada informasi lain akan saya informasikan juga. Dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah mampir dan menyimak apa yang saya jelaskan di sini. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik. Dan bagi yang udah like dan subscribe, saya sangat berterima kasih banyak sekali kepada kalian. Tentu kalau tanpa dukungan dan support kalian, channel saya ini bukanlah apa-apa ya. Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.